Shalom, selamat pagi saudaraku. Bersama saya lagi untuk kita sama-sama berdoa, bersaat teduh, ada pembacaan firman Tuhan, kemudian kita akan coba merenungkan firman Tuhan itu. Pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca ada dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ada sebuah hotel di negara Swiss yang menawarkan pengalaman menginap untuk tamu-tamunya dengan harga yang mahal. Mereka menawarkan harga kamar per malam yang setara dengan harga kamar untuk bulan madu selama sebulan di Bali. Apa yang membedakan sehingga harga kamarnya semahal itu? Jawabannya ada di fasilitas dan janji yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Hotel tersebut menawarkan pengalaman tinggal yang nyaman dan aman untuk tamu-tamunya. Kamarnya didesain sehingga yang tinggal di dalamnya dapat merasakan situasi yang sepi. Sehingga tamu yang menginap akan merasa nyaman, rileks, dan tenang. Saudaraku, ketenangan itu seringkali diartikan dengan situasi yang sepi yang tanpa gangguan, tanpa masalah, dan kondisi yang mendukung ketenangan tersebut. Misalnya ruangannya bersih dan harum. Ada yang juga fasilitas lain yang menunjang ketenangan tersebut. Jika kita kembali ke harga kamar hotel yang ditawarkan, kita akan langsung berpikir betapa mahalnya harga dari sebuah ketenangan yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Saudaraku, ketenangan adalah komoditi yang mahal akhir-akhir ini. Karena banyak yang mencarinya, ini menjadi peluang bisnis. Banyak orang yang rela membayar mahal untuk sebuah ketenangan. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang bagaimana kita dapat mengalami ketenangan yang sejati. Dalam pembacaan tadi di atas, Tuhan Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin mencari ketenangan, datanglah pada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian dalam hati kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kedamaian yang sesungguhnya. Saat ini, jika Anda memang mencari ketenangan atas apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sesungguhnya Anda mencari di tempat yang tepat. Saya berbicara mewakili banyak orang yang diberikan ketenangan dan kelepasan ketika datang mencari dan datang hanya kepada Yesus. Datang pada Yesus, dan Anda akan mengalami kelegaan surgawi. Hati menjadi damai karena dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghibur, dan kita bisa menjadi sadar dan berhikmat dalam mengambil keputusan. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini bisa diartikan juga dengan jadilah tenang agar supaya kita bisa berpikir lebih jernih dalam menghadapi masalah, dapat menimbang dan menguji segala sesuatunya sebelum membuat keputusan. Saudaraku, banyak orang yang salah melangkah ataupun salah mengambil keputusan karena terburu-buru dan tidak tenang, sehingga dampaknya bisa menghancurkan rencana yang sudah tersusun. Coba hitung berapa banyak Anda buat keputusan yang ketika keputusannya itu dibuat dengan terburu-buru, dan pada akhirnya itu adalah keputusan yang salah. Tidak salah memang firman Tuhan berkata untuk kita jadi tenang dulu, agar kita bisa berdoa, agar kita bisa mengambil keputusan. Saudaraku, ada orang bijak yang ketika dia dalam masalah dan ingin mengambil keputusan penting dalam hidup, dia tidak akan terburu-buru. Melainkan dia akan tenang, berdoa, menunda sehari untuk bisa mengambil keputusan, agar dia bisa tidur malam dan bangun esok dengan pikiran yang lebih segar dan lebih tenang dan lebih berhikmat. Saudaraku, hati kita akan lebih damai dan pikiran kita akan lebih berhikmat ketika datang kepada Yesus
meskipun masalah masih tetap ada. Ketenangan sejati itu akan tetap menyertai meskipun masih ada badai di depan kita. Dan kita akan lebih berhikmat dalam memandang masalah tersebut. Jika saat ini Anda ada dalam masalah, sehingga Anda tidak tenang, ada beban pikiran, ada kekhawatiran, ada sesuatu yang menghantui, seakan-akan itu tidak akan hilang. Pagi ini Anda sudah melakukan hal yang tepat dengan ingin dekat dengan Tuhan. Jangan merasa risih dengan anggapan jikalau Anda datang kepada Tuhan hanya ketika masalah sudah berat. Karena itu adalah pikiran yang ditanamkan oleh si jahat untuk menjauhkan Anda daripada Tuhan. Saudaraku, jika saat ini Anda diizinkan Tuhan mengalami kekhawatiran, ada berita baik untuk Anda. Anda bukan orang satu-satunya yang mempunyai beban. Semua manusia mempunyai beban masalahnya sendiri-sendiri, ringan atau berat level masalah tersebut. Ada yang bisa langsung menyelesaikan masalahnya, walaupun sebenarnya Tuhanlah yang memberi bantuan dalam menyelesaikan semua masalah. Meskipun kita kadang merasa kita bisa menyelesaikan sendiri masalah yang ada. Dan juga Anda sebenarnya tahu beban masalah Anda sekarang ini diberikan Tuhan sesuai dengan level Anda. Karena Anda sebenarnya mampu untuk menanggungnya. Anda mampu untuk memikul kuk yang sementara ini diberikan Tuhan. Dan ingat, Tuhan menjanjikan ada jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Anda jangan lari dari masalah, ataupun mungkin mengakhiri hidup Anda yang berharga. Saudara, Anda juga mungkin bisa berbagi masalah Anda dengan orang terdekat Anda. Setidaknya ketika Anda berbagi, ada sedikit beban yang Anda titipkan kepada mereka. Hubungi juga pendeta atau gembala Anda, ataupun siapapun yang Anda merasa nyaman untuk bisa diajak untuk berbicara. Ingat, Anda berbagi bukan karena Anda menyerah, dan Anda mungkin merasa risih dan lemah karena tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Itu juga adalah pemikiran yang datang dari si jahat, yang ingin Anda semakin tenggelam dalam kekhawatiran Anda. Mungkin orang-orang tadi itu bisa dipakai Tuhan agar Anda bisa belajar untuk dekat kepada Tuhan yang sanggup memberikan Anda ketenangan sejati dengan gratis. Dan sudah ada banyak testimoni akan pertolongan Tuhan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa bersama. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kekacauan dunia dan kekhawatiran kami tahu Engkau senantiasa menawarkan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian sejati ketika dekat dengan Engkau. Kami tahu masalah akan tetap ada, akan tetapi dengan bekal sukacita dan damai yang daripadamu, kami lebih percaya untuk menghadapi apapun kekhawatiran dan beban yang ada di dunia ini. Kami tidak akan lari dari masalah Tuhan. Kami akan tenang untuk menghadapinya, karena ada damai dan hikmat yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan, layakkan kami untuk bisa mengalami dan menikmati kedamaian dan ketenangan yang sejati itu Tuhan. Kami lebih tenang lagi menghadapi hari ini Tuhan, ketika kami memulai dengan dekat denganmu di pagi ini. Kami lebih percaya dalam melangkah karena ada Engkau berjalan bersama kami di hari ini. Berkati hari ini Tuhan, apa yang akan kami lakukan, itu tetap ada dalam penyertaan-Mu. Berikan hikmat agar kami bisa memilih yang terbaik bagi kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.